Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jihan Azahra Syamsumar Putri dengan nomor NPM 101216169 dari kelas 1 KA 17 jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer dan masyarakat serta etika dan keamanan sistem informasi. Oke, tanpa menunggu lama, kita langsung menuju ke pembahasannya. Komputer adalah alat yang digunakan sebagai mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Komputer itu sendiri digunakan sebagai alat bantu menyimpan, mengolah data atau informasi yang diperlukan. Berbagai aktivitas manusia dengan menggunakan komputer. Yang pertama, perbankan, kedua, perdagangan, yang ketiga, industri, yang keempat, transportasi, yang kelima, rumah sakit, yang keenam, pendidikan, yang ketujuh, seni, yang kedelapan, penelitian, yang kesembilan, rekreasi, yang kesepuluh, hankam, yang kesebelas, komunikasi. Yang pertama ada bidang perbankan. Dengan adanya pemanfaatan komputer dan sistem yang canggih akan mempermudah suatu jalannya perbankan serta menjaga keamanan dan rahasia dari setiap nasabah. Contohnya, yang pertama ada sistem uang elektronik seperti kartu ATM, kartu debit maupun kredit. Yang kedua ada penyimpanan data. Yang ketiga ada pemrosesan data secara online. Yang keempat ada pembayaran tagihan secara online. Contohnya itu ketika kita membayar tagihan listrik, kita akan menggunakan m-banking sebagai transaksinya. Yang kedua ada bidang perdagangan. Contohnya memproses data hasil transaksi dalam jumlah yang banyak, menyimpan data transaksi, persediaan barang-barang, pembuatan laporan keuangan, surat-surat maupun dokumen. Selain pembayaran tunai, bisa juga dilakukan secara elektronik. Selanjutnya dalam bidang industri. Contohnya CAM, Computer Aided Manufacturing, yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas kinerja yang tinggi serta menangani masalah tenaga kerja. Contohnya pembuatan robot yang melakukan suatu kerja yang dikendalikan oleh komputer. Yang kedua ada CAD, Computer Aided Design, yang berguna untuk merancang produk industri. Contohnya kayak pembuatan mobil dan lain-lain. Yang terakhir, yang ketiga ada pembuatan robot yang dikendalikan oleh komputer dari jarak jauh. Selanjutnya dalam bidang rumah sakit maupun kedokteran, seringkali kita menemukan alat-alat kesehatan yang berbasis komputer seperti membantu dokter dalam mendiagnosis pasien. Pastikan dokter tersebut untuk memeriksa pasien memerlukan alat-alat seperti ronsen maupun CT scan. Yang kedua, untuk membantu tunanetra membaca dengan teks khusus, ada CAT, Computer Axial Tomography, yang berfungsi sebagai menghasilkan gambar sinar X yang bergerak. Kemudian ada mengelola persediaan obat-obatan. Dalam bidang pendidikan, contohnya tuh ada CBE, Computer Based Education, yang digunakan sebagai alat pembelajaran. Yang kedua ada CAI, Computer Assisted Instruction, yang berguna untuk pendidik untuk menyampaikan arahan dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada menyimpan data-data pendidik dan siswa dan soal ujian maupun latihan. Dalam bidang seni ada contohnya itu ada synthesizer yang digunakan untuk bunyi pada alat musik. Contohnya kayak bunyi piano, bunyi gitar. Yang kedua untuk proses penciptaan lagu. Yang ketiga untuk menciptakan animasi film, kartun ataupun special effect. Selanjutnya dalam bidang penelitian. Contohnya penyelidikan tenaga nuklir dan memproses data. Yang kedua, penelitian ruang angkasa. Yang ketiga, ramalan cuaca. Dalam bidang rekreasi, contohnya
sumber alat rekreasi seperti game online dan roller coaster yang dikendalikan oleh komputer. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, HANKAM, contohnya kapal perang dan kapal terbang yang dipasang oleh komputer untuk membantu navigasi atau serang yang lebih tepat. Yang kedua, untuk simulasi perang dan terbang. Dalam bidang komunikasi, contohnya telekomunikasi seperti telekonferensi dan lain-lain. Yang kedua ada email, voicemail, dan lain-lain. Yang ketiga ada modem sebagai alat komunikasi antar komputer dan internet. Isu sosial adalah isu yang berkembang di dalam masyarakat. Isu sosial itu mempunyai dua dampak. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, komunikasi menjadi lebih baik. Yang kedua, transportasi data menjadi lebih tepat dan cepat. Yang ketiga, pekerjaan selesai lebih cepat dan akurat. Yang keempat, ada efisiensi tenaga kerja. Dampak negatifnya, manusia akan tergantungan oleh komputer. Yang kedua, kehilangan pekerjaan karena komputer itu lebih cepat dan lebih teliti. Yang ketiga, maraknya hacker yang dapat merusak sistem dan data walaupun sudah di-password. Etika dalam sistem informasi mencakup yang pertama ada privasi. Privasi adalah hak diri sendiri untuk mempertahankan informasi dari pengaksesan orang lain, sehingga orang lain tidak boleh diberikan izin untuk mengaksesnya. Yang kedua ada akurasi. Akurasi adalah faktor yang harus dipenuhi oleh sistem informasi. Yang ketiga ada properti. Perlindungan hak properti yang sedang digalakkan saat ini disebut juga dengan haki, hak atas kekayaan intelektual yang diatur melalui 3 mekanisme. Hak cipta atau copyright, paten, dan rahasia perdagangan. Yang keempat ada akses. Penyediaan akses untuk semua kalangan. Masalah keamanan dalam sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi terdiri dari dua. Yang pertama, ancaman pasif dan ancaman aktif. Ancaman pasif terdiri dari bencana alam dan politik. Contohnya banjir, kebakaran, dan perang. Yang kedua ada kesalahan manusia. Contohnya kesalahan memasukkan dan penghapusan data. Yang ketiga ada kegagalan sistem. Contohnya gangguan listrik. Contoh dari ancaman aktif yang pertama, kecurangan dan kejahatan komputer. Yang kedua, sabotase. Yang ketiga, penyalahgunaan kartu kredit. Yang keempat, penyelewengan aktivitas. Ada 6 metode penetrasi terhadap sistem berbasis komputer. Yang pertama, ada pemanipulasian masukan. Yang kedua, penggantian program. Yang ketiga, pengubahan berkas secara langsung. Yang keempat, pencurian data. Yang kelima, sabotase. Yang keenam, penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi. Hacker adalah ahli komputer yang memiliki kekhususan dalam menjobol sistem yang bertujuan untuk publisitas. Sedangkan cracker adalah ahli komputer yang memiliki kekhususan dalam menjobol sistem yang bertujuan untuk melakukan pencurian dan merusak sistem. Ada 3 teknik yang digunakan untuk melakukan hacking. Yang pertama, denial of service dengan cara membuat permintaan yang banyak dari sebuah situs sehingga sistem menjadi macet. Yang kedua, sniffer dengan cara membuat program untuk melacak data seseorang ketika paket tersebut melintasi internet. Yang ketiga, ada spoofing, pemalsuan alamat email. Berbagai kode yang jahat atau usil juga menjadi ancaman bagi sistem komputer. Yang pertama ada virus, berupa penggalan kode yang menggandakan dirinya dengan cara menyalin dan menempelkannya ke berkas program yang akan dieksekusi. Kedua ada cacing atau worm yang dapat menggandakan dirinya dan menulari komputer-komputer dalam jaringan. Ketiga ada bom logika atau bom waktu, logic bomb, dan time bomb. Program yang beraksi karena dipicu oleh sesuatu kejadian. Yang keempat ada
kuda Trojan atau Trojan Horse, program yang dirancang agar dapat digunakan untuk menyusup ke dalam sistem. Pengendalian sistem informasi. Ada 9 macam kontrol. Yang pertama, kontrol administratif. Yang kedua, kontrol pemeliharaan dan pengembangan sistem. Yang ketiga, kontrol operasi. Yang keempat, proteksi terhadap pusat data secara fisik. Yang kelima, kontrol perangkat keras. Yang keenam, kontrol terhadap akses komputer. Yang ketujuh, kontrol terhadap akses informasi. Yang kedelapan, kontrol terhadap perlindungan terakhir. Yang kesembilan, kontrol aplikasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.